Ketika saya saat itu mungkin berantem dengan orang tua saya mungkin berpikir bahwa kenapa sih Tuhan ngasih orang tua yang kayak gini gitu loh. Kenapa Tuhan nggak ngasih orang tua saya yang orang tua yang lebih baik, orang tua yang sayang kepada saya. Ya, nama saya David Martinez, biasa dipanggil David. Saya seorang pelajar kelas 3 SMA di Sekolah SMAK Penabur Cirebon. Apalagi? Halo, nama saya Suroto. Nama kecil saya adalah Toto. Jadi dalam keluarga saya dipanggil Toto. Saya adalah seorang guru di BPK Penabur Cirebon. Namaku Yemima dan aku seorang mahasiswa. Halo, nama saya Daryl Amadius Ezekiel. Saya sekarang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Kristen BPK Penabur Cirebon dan saya berada di kelas 9. Halo, perkenalkan nama aku Denis. Saat ini kesibukan aku sebagai seorang mahasiswa. Halo, nama saya Keija dan saya sekarang adalah salah satu pelajar kelas 3 SMA. Halo, nama saya Michael Valentino. Saya adalah seorang mahasiswa semester 5 di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Nama saya Joshua, usia 26 tahun. Kalau sekarang saya kerja sebagai karyawan swasta. Nama saya Feren Oktavianisi. Apalagi Kak? Apa aja? Ya di rumah cuman ya usaha doang sih. Halo, nama saya Rafael Girvan. Kalau di sekolah, di rumah biasanya dipanggil Rafael. Tapi kalau di gereja, karena ada 2 Rafael, jadi saya dipanggil Girvan. Saya kelas 12 di SMAK Plus Penabur Cirebon. Nama saya Arzelo Efraim Frisel Saragih. Saya sekolah di SMPK Penabur Cirebon. Umur saya berapa ya? 14 tahun. Halo, nama saya Kristal Keisha dari sekolah SMAK Penabur Cipto. Saya kelas 10. Halo semua, aku Silon, kelas 11 dari SMAK Penabur Cirebon. Oh ya, jadi nama saya Rizal Jaya Efraim Frisel Saragih atau biasanya dipanggilnya itu Gio. Saya itu murid dari SMA di BPK Penabur. Umurnya 16, ya bentar lagi 17 sih. Mau tua aja. Oke, itu aja. Halo semuanya, perkenalkan aku Alesia, biasa aku dipanggil Ale. Aku salah satu mahasiswa di salah satu universitas di Bandung. Halo, nama saya Yonatan Widikatama. Saat ini saya masih kuliah di salah satu perguruan tinggi di Cirebon. Titik terendah dalam hidup seseorang adalah biasanya ketika mereka merasa mereka nggak punya apa-apa, mereka merasa kayak mungkin mereka sedang dalam stres yang berat, depresi seperti itu, dan mereka merasa kayak tidak ada gunanya untuk hidup lagi. Kadang-kadang kan orang ada yang mikir kayak gitu tuh, dan kayaknya itu adalah definisi titik terendah dalam hidup. Menurut aku titik terendah hidup itu ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan yang bagi kita itu cukup besar, cukup rumit, dan kita nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus bergantung sama siapa, dan sebagainya. Titik terendah bagi aku itu di mana kita ngerasa kita nggak punya siapa-siapa, kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Terus abis itu kita juga ngerasa semua permasalahan-permasalahan yang lagi kita hadapi itu nggak ada jalan keluarnya gitu. Jadi kayak bener-bener buntu aja. Terendah hidup menurut aku itu kayak kita sedang diperhadapkan di satu masalah di kehidupan kita yang bikin kita tuh kayak bingung harus kayak gimana. Kita harus kayak nggak bisa ngobrol ke orang lain, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pokoknya kita sampai mungkin bisa aja untuk for some people ada yang depression atau gimana gitu.
Titik terendah, mungkin biasanya titik terendah umumnya orang tuh terkena musibah ya. Musibahnya kan karena biasa tidak diduga-duga. Menurutku titik terendah hidup adalah di saat kita tahu ada sebuah masalah yang long term dan kita nggak tahu cara menghadapi masalah itu dan kayak disudutkan oleh masalah itu. Umumnya ya, bagi saya sendiri sih aku mikirnya kalau kayak misalnya kayak nggak punya teman, nggak punya apa, atau kayak hal yang disayangin hilang atau Titik terendah itu mungkin kayak posisi atau fase di mana kita udah kayak nggak tahu harus ngapain, kayak semua kerasa kepepet ke pojok, kita mungkin terlilit utang atau sejenis macamnya lain-lain deh, pokoknya kayak kepala pusing deh, kayak serba masalah semua. Titik terendah dalam hidupku itu ketika seorang mama udah nggak ada di samping aku dan udah nggak ada di sekitaran yang aku lihat gitu. Saya kehilangan orang tua. Yang pertama adalah ayah saya saat dipanggil Tuhan tahun 2013, kemudian ibu saya saat dipanggil Tuhan tahun 2020. Itu adalah titik terendah dalam kehidupan saya. Saat ada masalah keluarga di waktu aku kelas 9, dan di situ aku ngerasa kalau aku nggak worthy dan aku ngerasa aku nggak seharusnya hidup di dunia ini. Nggak tahu. Berantem dengan orang tua saya mungkin berpikir bahwa kenapa sih Tuhan ngasih orang tua yang kayak gini gitu loh. Kenapa Tuhan nggak ngasih orang tua saya orang tua yang lebih baik, orang tua yang sayang kepada saya. Tapi setelah itu saya sadar bahwa oh ternyata saya itu salah gitu. Orang tua saya berusaha memberitahu saya bahwa oh kamu ini salah Daryl, kamu nggak benar gitu. Titik terendah dalam hidup aku ketika aku menerima bulian dari beberapa temen aku, dan aku sampai ke poin dimana aku merasa aku ini worthless. Aku beneran gak tahu harus ngomong ke siapa dan harus apa. Pernah dibully sih, pernah dibully. Kalau agama Kristen tuh gini ya, terus coba sok praktekin gimana kalau Tuhan itu disalib kayak gitu. Ya Feren kan gimana sih ya nggak mau lah kayak gitu. Dimana di situ aku ngerasa kayak ngerasa nggak berdaya aja gitu, kayak feel not worth gitu tentang hidup gitu. Kenapa ya kok begini banget gitu. Banyaklah permasalahannya, nggak cuma satu permasalahan doang, tapi ya itu bagi aku yang bener-bener ngebuat aku down juga gitu. Sayangnya saya terlalu positive thinking, jadi nggak tahu. Oke. Jadi untungnya aku belum pernah mengalami titik terendah dalam hidup aku. Ini masih oke-oke aja selama ini. Kalau saya sih kayaknya nggak ada ya, soalnya masih muda juga, jadi kayaknya belum sampai ke titik itu. Terendah kenapa ya? Ini agak bodoh, bentar. Ini agak bodoh, bentar. Karena aku udah sampai titik terendah itu ya. Karena saya udah nggak tahan lagi. Kan di rumah saya kan ada atap buat jemur pakaian gitu kan. Yang nggak aja. Nah, kebetulan dari
lantai dasar dari atap sama atapnya tetangga itu dekat. Saya dengan tidak pikirnya langsung memanjat ke atap orang itu. Kalau nggak salah cuma nangis aja di situ sih. Berada di titik terendah dalam hidup saya, mungkin saya lebih banyak merenung, saya lebih banyak berdoa. Kalau aku nangis terus tapi kayak masih minta tolong Tuhan gitu, kuatin biar bisa ngelewatin masalah ini gitu. Tindakan yang dilakukan sih pasti mungkin nangis. Yang parah saat itu ketika aku belum menyadari gitu, aku pernah beberapa kali menyakiti diri aku dengan beberapa cara. Ketika nonjok tembok, terus kayak ngejambak rambut sekuat mungkin, sampai terkadang tuh ada beberapa rambut yang emang udah rontok gitu loh ketika kita narik. Pada saat awal-awal ngerasa titik terendah seperti itu, ya pasti ngerasanya terus menghakimi diri sendiri, nggak berhenti-berhenti gitu. Kalau apa yang dilakukan, ya terus terang aja sih dulu sempat kayak ngedumel sendiri gitu loh. Kayak, aduh, ini bener gak sih jalannya gitu loh. Kok kayak berasa dikerjain gitu sama kehidupan. Tapi ya, mana ya, ujung-ujungnya mah tidur. Hilangin stres. Umumnya bisanya mungkin menyendiri, butuh waktu meratapi nasib mungkin. Pada saat itu aku sempat self harm juga dalam berbagai cara gitu, dan ngerasa bahwa ini Tuhan tuh ada nggak sih gitu. Menurut saya Tuhan sebenarnya di dalam diri kita ya, maksudnya di dalam hati kita. Aku lagi duduk di atap, itu masih siang. Saya merasa kayak ada pelukannya dari sebelah walaupun gak ada orangnya gitu tuh. Agak aneh tapi emang gitu. Pasti Tuhan selalu ada di samping kita dan selalu akan menghibur kita gitu. Di samping Feren. Gitu lah Kak. Di mana-mana, di segala tempat yang aku datengin. Ada di sisi kita, cuman Tuhan menyuruh kita buat mencari jawaban terlebih dahulu gitu, supaya kita usaha dulu. Tuhan tetap ada di sisi kita, Dia membimbing kita dalam perjalanan menyelesaikan masalah itu. Tapi terkadang kita tidak sadar bahwa Tuhan ada di dekat kita. Yang pasti percaya. Balik lagi ke yang tadi, Tuhan tuh senantiasa ada buat kita. Cuman kadang kita yang merasa jauh dari Tuhan. Saya percaya banget kalau Tuhan tuh benar-benar ada di titik terendah dalam hidup kita. Saya percaya. Percaya sih Kak. Menurutku aku percaya karena aku yakin Tuhan itu selalu memberikan jalan yang pasti kita itu bisa lewati. Nggak mungkin Tuhan itu memberikan jalan yang nggak bisa kita lewati. Beri saya waktu untuk merangkum kata-kata. Sorry, ulang pertanyaan. Percaya. Ya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus ada di setiap titik terendah dalam kehidupan. Aku percaya karena kalau misalnya kita berada di titik terendah seperti itu kan, siapa lagi yang bisa mengangkat kita selain Tuhan. Ingat akan nama Tuhan, dan ingat juga Tuhan tidak pernah mau kamu berada di titik terendah. Tapi mungkin coba refleksiin lagi, kira-kira kamu tuh kayak salahnya di mana. Terus kamu juga nggak boleh menyerah. Kalau kita tetap berdoa sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, ceritain semuanya ke Tuhan, atau kalau perlu ngobrol sama orang terdekat kalian, biar masalah itu juga bisa lega gitu. Jangan
pernah takut untuk setidaknya komunikasiin sama orang yang menurut kalian bisa dipercaya? Ada. Jangan ragu dan jangan takut untuk ngobrol dengan orang yang kamu percaya. Terus juga yakin kalau misalnya Tuhan itu selalu ada. Karena kalau misalnya Tuhan gak ada, kalian mungkin gak bakal bisa survive di hidup ini. Sarannya sih berdoa aja udah. Jangan putus asa, jangan sampai kamu melakukan hal yang tidak baik karena suatu masalah itu. Kalau saran ngomong sih gampang ya, kayak badai pasti berlalu gitu. Kalau dibilang saran, pasti Tuhan tuh nggak akan pernah ninggalin kita. Apa pengen bunuh diri apa gimana gitu, janganlah. Ngapain kayak gitu, mendingan ke gereja, berdoa sama Tuhan, udah. Mendekat kepada Tuhan, tidak mundur, tidak menjauh dari Tuhan. Semangat. Dan jangan lupa berdoa. Untuk bawa dalam doa ke Tuhan gitu, biar Cari lingkungan yang mendukung di setiap yang kamu lalui. Hidupmu itu panjang. Tuhan itu selalu punya rencana yang baik buat hidup kamu. Jadi jangan menyerah. Di setiap titik terendah pasti Tuhan bisa ngangkat kok. Tenang aja.